Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nasuh wa salahal jasad wal ruh. Para jamaah, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat sekalian yang saya hormati, wabil khusus sahibil alqaf Bapak RT 8 yaitu Bapak Karyo beserta ibu dan keluarga, Al-Mukarram Al-Ustaz dan Nanda Ahmad Munawar, dan para asatid yang lainnya, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Nurul Fatah, untuk Kang Dian beserta jajaran, Al-Ustaz Idin Saifuddin Kasih yang saya hormati. Jelek banget namanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih hidup, dipercaya sama Allah sehingga kita berkenan hadir memenuhi undangan Bapak RT beserta ibu dan keluarga dalam rangka tasyakuran. Beliau punya putra yang bernama Ananda Raihan yang insya Allah tanggal 4 akan melaksanakan menuntut ilmu untuk kelanjutan daripada ini jurusannya kepolisian bukan ya. Mudah-mudahan dengan berkah doa kita bersama Ananda Raihan khususnya, mudah-mudahan hidupnya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ananda ini mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh untuk meningkatkan dirinya kemuliaan di sisi Allah, dan mudah-mudahan jadi nanti kepolisian yang soleh untuk dunia dan akhirat. Para jamaah, malam ini malam Ahad tanggal 6 bulan Rajab, dengan tidak terasa perasaan belum lama lebaran, perasaan belum lama lebaran, sekarang udah mau lebaran lagi baik. Begitulah Allah menciptakan makhluknya beserta kehidupannya yang sifatnya nudawir, tidak ada yang sama. Pasti kehidupan manusia ini dengan nudawil tadi tidak angger. Ada yang sehat, sehat hilang, sakit datang. Ada yang mendapatkan nikmat, nikmat hilang, datang musibah. Ada yang mendapatkan ketaatan, di lain waktu kadang-kadang maksiat.
Itulah sifat manusia, nudawil kehidupan di alam dunia ini. Dengan nudawil itu waktu yang menimpa kepada kita, maka kehidupan dunia tidak ada yang abadi, yang disebut alam fana. Mengenai tentang makom di sini wadiyahnya adalah tasyakur. Berarti mari kita bersama-sama untuk menyimak bagaimana hakikat tasyakur itu. Yang kedua, mengenai bulan Rajab. Rajab itu adalah syahrullah. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, kata Nabi. Ramadan bulan umatku. Yang ketiga, Rajab itu gerbang Ramadan. Kenapa Rajab disebut gerbang Ramadan? Sabab dari Rajab, balasan dari Allah dilipat gandakan. Satu kebaikan di bulan Rajab digandakan balasannya sampai balasan 70. Sebelum Rajab satu kebaikan 10, tapi di bulan Rajab 70. Rajab selesai, masuk Sya'ban. Satu kebaikan di bulan Sya'ban dibalas 700. Sya'ban habis, masuk Ramadan. Satu kebaikan di bulan Ramadan dibalas sama Allah 1000. Maka Rajab itu gerbang Ramadan. Yang keempat, di bulan Rajab ada salah satu peristiwa yang kita sama maklum. Peristiwa ini tidak ada dari jumlah Nabi 124.000 yang diangkat menjadi Rasul 315. Tidak ada peristiwa yang seperti peristiwa di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan wasilah Rajab ini dapat kemuliaan Nabi kita diangkat oleh Allah, menghadap Allah. Maka Ananda Raihan juga ini di bulan Rajab berwasilah, mudah-mudahan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan anak soleh. Apa yang diinginkan oleh beliau dan keluarga, khususnya kedua orang tua, mudah-mudahan adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas Abdullah namanya, beliau berkata, la yakhlul abdu bin nikmatin wa musibatin wa baliyatin wa ta'atin wa maksiatin. Manusia hidup tidak kosong. Satu, kadang-kadang mendapatkan nikmat, kadang-kadang mendapatkan musibah, kadang-kadang dapat bala, kadang-kadang taat, dan kadang-kadang juga maksiat. Itulah sifat manusia biasa. Yang jelas harus bagaimana kita lagi mendapatkan nikmat. Ini yang jadi masalah. Kalau kita lagi mendapatkan nikmat, kita kudu berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Pada hakikatnya hanya Allah. Walaupun itu nikmat kelihatan secara dohiriyah lewat manusia, itu kan cuma tukang lantaran. Hakikatnya adalah Allah.
Kalau bukan Allah, mustahil kita mendapatkan nikmat. Ini salah satu contoh. Aidin lagi orang punya duit, bilang sama PRT. Udah pernah bilang sama PRT? Malah nggak dikasih. Terus bilang sama PRT, mau minjem duit, karena contoh lagi. Kalau Allah tidak gerakin hati Pak RT untuk memberikan apa minjem, apa semata-mata ngasih, mustahil Kang Idin dapat duit. Ini kita ini para jamaah sekadar wayang. Sekadar wayang. Wayang itu ada dalangnya. Ngaku ngawang-ngawang kata Kang Idin. Raja itu kalau lagi main, mulyanya luar biasa. Lagi main. Coba lihat. Setelah selesai main, riwayatnya selesai, habis. Itu wayang masuk kota. Kadang-kadang raja yang mulia tadi ketika main, kalau sudah masuk kota, diinjak sama bocah, kagak ngapa-ngapain itu. Ini kita seperti itu pewayangan, Pak. Sekarang ada yang jadi presiden, jadi anu. Kalau sudah masuk kota, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Semua kita kembali ini kan kepada Allah. Maka kembali, kalau kita mendapatkan nikmat, buru-buru kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Kang Idin dapat duit dari Pak RT. Kang Idin harus ingat kepada jasa Pak RT. Terima kasih Pak RT sudah nolongin saya. Tetapi pada hakikatnya, buru-buru Kang Idin bersyukur kepada Allah. Sujud. Untuk bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Nah, syukur kepada Allah secara istilah, duit yang Kang Idin butuh, hati-hati Kang Idin mempergunakannya. Syarpul abdi jami'a ma an'amallah lima khuliqa li ajli. Arti syukur itu para jamaah, seorang hamba mampu mempergunakan segala nikmat digunain kepada hal yang Allah ridho. Syukur teh begitu. Ya, berarti kalau kita dapat nikmat, salah mempergunakan itu nikmat, bukan syukur tapi kufur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau berkufur kepada Allah, tunggu siksa Allah yang maha pedih. Jangankan nanti di akhirat, Pak, kalau salah jalan di dunia juga udah gak benar. Adanya ketenangan, kesakinahan hidup itu di dalam bersyukur. Artinya apa? Dipakai ibadah. Siapapun orangnya, Pak, kalau tanpa ibadah tidak akan turun kesakinahan, ketenangan hidup. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya di dalam ibadah kepada Allah bisa tenang kita hidup. Kalau hidup sudah tenang, mencari apa lagi, Pak? Kalau sudah tenang, kebahagiaan bukan di mana-mana, Pak. Di ketenangan hidup. Ketenangan itu adanya di hati. Kalau sudah tenang hati, tentrem di dalam rumah tangga, duit banyak kan enak berarti ya. Begitu. Tapi jangan lupa, ketenangan bukan di banyak duit. Belum tentu yang banyak duit tenang, belum tentu. Cari ketenangan di banyak duit nggak bisa. Di tinggi kedudukan nggak bisa. Cuma kadang-kadang kita ini tertipu karena kehidupan yang melanda kepada kita.
disangkanya biar tenang hidup di banyak duit, cari duit sebanyak-banyaknya tanpa kontrol halal dan haramnya. Ada ketenangan? Mustahil ada, tidak akan ada. Kemudian biar tinggi kedudukan, jadi apa kira-kira ini? Presiden dah. Emang ada ketenangan hidup? Semua ada Pak? Nggak ada. Ketenangan kebahagiaan itu adalah di hati. Jadi kembali lagi, kalau kita mendapatkan nikmat, bersyukur, pergunakan nikmat yang Allah berikan di dalam hal yang Allah ridho. Yang kedua, musibah. Kadang-kadang kita hidup ini terkena musibah. Apa itu musibah? Sesuatu hal yang ada di hadapan kita yang memang pada awalnya kita itu enggak mau, Pak. Dari mana adanya musibah? Hakikatnya semua dari Allah. Maka kalau ada orang yang kena musibah, kita dengar bulu-bulu baca istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Buru-buru kembalikan kepada Allah. Cuman inna lillah ini kadang-kadang dipakai yang mati itu, kadang-kadang musibah mah banyak Pak. Tetangga kita biasanya ngaji malam Senin, enggak ada ngaji. Kenapa? Ke rumah sakit, itu musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah belum mati lah, emang kudu itu. Ini rata-rata inna lillah begitu. Kalau udah dengar inna lillah pokoknya mati aja udah. Itu jam 1 belum tidur lagi nonton bola nanti. Dengar itu suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna, wah mati dah. Setiap musibah innalillah. Nah setelah innalillah, kalau musibah terhadap kita, buru-buru kita kontrol diri, ini ada apa? Kenapa? Dzoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Dohirnya kerusakan di bumi ini, di darat dan di lautan itu dengan sebab ulah manusia. Kadang-kadang kita nggak sadar itu ulah kita. Jangan nyalain orang. Ada apa ini kita? Tapi ini langkah orang yang kembali kepada diri. Kenapa? Sebab hakikatnya musibah itu bisa teguran. Kalau tegur disebutnya bala. Tadi bala. Jadi ada musibah, ada bala. Kalau musibah, Allah menimpakan ke seorang hamba dengan adanya musibah untuk menaikkan harkat derajatnya. Itu musibah bagi orang soleh. Kalau bala bagi orang yang toleh. Toleh, kan ada soleh, ada toleh. Kalau soleh benar, toleh kagak benar. Toleh. Orang toleh. Nah kemarin lagi miskin. Biasa kan udah begitu, udah biasa kita. Lagi miskin, sholatnya rajin, tahajud rajin, ngaji rajin, berjamaah rajin. Begitu nembus dah. Apa kira-kira yang nembus? Nembus bisnis, duit banyak, udah dah. Duit banyak sekarang udah lain lagu. Tahu ngidulin kemana tahu? Ngaji sudah enggak, sholat enggak, apa enggak? Kalau memang Allah cinta kepada hamba yang tadinya benar jadi enggak benar, pasti turun, ditegur sama Allah, namanya bala. Ditegur sama Allah tuh, sakit dah. Biasanya kalau sakit biasanya sadar biasanya. Kalau udah sakit, kalau sehat jarang yang sadar Pak. Jarang yang sadar sehat itu adalah nikmat dari Allah. Terasanya nikmat sehat kalau udah sakit.
nyebut kan gitu ya, nyebut la ilaha illallah dituntun sama Kaidin, la ilaha astagfirullah. Kalau udah sakit tuh, kemarin lagi sehat kemana wae, itu bala. Jadi ada musibah, ada bala. Kalau datang musibah bala, jangan dulu nyalain orang, salahkan diri sendiri. Itu ulah diri sendiri, teguran dari Allah. Kita biar sebenarnya kudu girang, sebenarnya mah. Kira-kira Idin, kalau sakit girang enggak? Belum bisa. Saya juga belum bisa Idin. Bungkat makat kita. Kalau dapat musibah seperti sakit Pak Girang, itu bagian Arifin. Ada Bang Arifin sini. Orang yang sudah marifat kepada Allah, Pak. Contoh, ini salah satu contoh. Syekh Imron. Syekh Imron, Pak, diuji sama Allah. Ini pangkatnya wali. Diuji sama Allah penyakit busir. Paham busir? Bawasir. Belum paham juga. Wasir. Jadi kalau mau sholat itu sulit bersuci. Karena emang nongtot bool. Gitu. Kagak sembuh-sembuh. Tetapi beliau walaupun begitu penyakit sulitnya mau sholat untuk bersuci, nggak pernah meninggalkan sholat. Nggak pernah. Karena ketekunan, keistiqomahan beliau. Kan kalau kita mah boro-boro begitu, ya panas dikit ya perek, sholat ya ada. Ya, perek sholat. Kenapa perek? Allah kita tahu sakit. Enggak, beliau terus. Keistiqomahan ibadah dalam keadaan sakit diberi keistimewaan oleh Allah. Kalau beliau jalan dari rumah ke masjid, rumput yang tumbuh yang beliau lewati, kerikil-kerikil yang beliau lewati, semuanya kedengeran membacakan tasbih, membacakan istighfar buat beliau. Begitu sholat assalamualaikum ke kanan, semua makhluk Allah yang di sebelah kanan menjawab salamnya Syekh Imron. Begitu nengok salam ke kiri, semua makhluk Allah yang di sebelah kiri Syekh Imron menjawab kedengaran. Itu keistimewaannya. Setelah itu ngadu sama Nabi, pengen sembuh. Akhirnya didoain sama Nabi, sembuhlah Syekh Imron. Tetapi setelah sembuh, yang tadi nggak ada, hilang. Yang baca tasbih mau ke rumah ke masjid nggak ada, baca salam nggak ada yang jawab. Bagaimana Syekh Imron balik lagi sama Nabi, pengen sakit lagi? Kenapa keistimewaan yang tadi hilang? Saya nanya Kang Idin, tapi jujur, kira-kira kita mau milih sakit tapi punya keistimewaan tadi, apa mending sehat keistimewaan hilang? Akhirnya kata Nabi, wahai Syekh Imron, engkau milih yang mana? Apa mending sakit terus tetapi keistimewaan yang tadi kembali, apa mending sehat tapi keistimewaan hilang? Akhirnya beliau memilih sakit lagi. Nah itu al-marid yadul arid. Sakit itu bagi yang sudah marifat seperti lebaran, girang. Kembali kepada pokok masalah musibah bala. Itu musibah bala hakikatnya ujian dari Allah. Diuji pada hakikatnya. Ujian. Ini dunia, Pak. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini tempat buian orang beriman.
Wa jannatul kafirin, surganya orang kafir. Jadi kita kalau melihat kehidupan orang kafir, nah kita jangan pengen. Emang dunia emang surganya dia. Kalau orang mukmin seperti dibui. Lihat orang yang dibui, Pak. Pakaian terbatas, tempat terbatas, makan segala-gala terbatas. Kita juga begitu. Mana batasnya kita? Yaitu agama, hukum Allah. Kapan kita bebasnya hidup? Nanti di mana? Di surga. Bebas tuh. Maka Aidin udah. Aidin kalau ini pengen ke surga. Ibu-ibu pengen. Pengen. Ini begini Bu. Ibu ya. Ibu pengen. Boleh nikah lagi. Ibu-ibu pengen masuk surga. Mau duluan enggak? Ini ada begini Pak. Tapi ini bukan buah doa enggak. Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Perempuan yang mana aja yang meninggal, mudah-mudahan pada panjang umur, ibu-ibu khususnya meninggal, ibu-ibu, suaminya ridho, maka itu perempuan pasti masuk surga. Kira-kira kalau istri meninggal ridho enggak? Ridho. Ini ridho lebah mana ini maksudnya? Bukan ridho macam-macam. Kan ada ridho yang negatif. Memang dari kemarin tunggu. Dan begitu itu lagi nggak benar. Maksud ridho di sini, istrinya meninggal, suaminya itu benar-benar rela mengampuni segala dosa istri dari awal sampai akhir. Jadi berarti istri itu ridho Allah ada di suami. Kalau suami ridho Allah ada di mana? Ada di ibu. Maka hati-hati. Jadi istri harus pinter-pinter pandai memilih antara izin dengan ridho. Sebab ada izin, ada ridho, itu beda Pak. Setiap ridho pasti izin, tetapi tidak setiap ridho. Setiap ridho pasti izin, tetapi tidak setiap izin itu ridho. Paham Bu? Contoh begini biar paham. Umpamanya Kang Idin nembus bisnisnya, duitnya banyak. Jam 11 siang Kang Idin hari Minggu, istri beliau ngajak ke mall. Rawat tolong udah nggak laku udah. Mall duitnya banyak udah. Jam 11 kata istri Kang Idin, mohon Bu ya, mohon maaf sekadar contoh. Manggilnya Bu, sama Kang Idin apa? Bang aja bang ya. Bang, mau yuk. Jam 11 tuh. Kata Kang Idin, manggilnya apa Kang Idin Pak Prono? Ayang. Bu, kalau sekarang jam 11 berangkat ke mall, bisa-bisa adzan di mall. Mau berjamaah dulu, Pak Sahabat. Jangan berangkat sekarang. Hujan terus. Banjir. Tuh kata Kang Idin tuh suaminya. Tuh. Tahu-tahu, maaf sekadar contoh, karena nggak diikutin kemauannya, biasanya kira-kira ya Allah ngambek.
Itu muka walaupun digulain 8 kilo mal manis-manis itu. Umpama ini. Ya Allah. Lah kalau suami para jamaah mungkin sama. Lihat muka istri kayak begitu kan kagak betah. Kagak betah. Kata Kang Idin karena enggak betah lihat muka. Udah. Bu. Dandan, berangkat. Jadi berangkat jam 11 itu, walaupun berangkat, izinkan izin suami, cuman nggak itu. Pengennya suami itu entar habis duhur, biar duhur berjamaah ke ashabah. Kalau habis duhur ridho pasti izin, tapi kalau jam 11 izin aja tanpa ridho. Jadi mah itu ridho. Maka tuntutlah ridho. Nah, kita sebagai lelaki Tuntut Ridho, tuntut tuh. Ridho. Ada Pak Ridho. Kita tuntut. Kita sebagai suami, hati-hati ridho Allah ada di ibu kita, orang tua kita. Ada di ibu kita khususnya, orang tua. Karena ridho Allah, surga Allah ada di ibu. Hati-hati seorang suami jangan takut sama istri. Ini yang benar. Sebab kalau takut sama istri mau ketemu itu ridho orang tua. Pas. Mana contoh Ulqomah di zaman Nabi? Mungkin udah pernah dengar ibu Ulqomah. Ulqomah kurang bagaimana Pak? Berjamaah sama Nabi, jihad sama Nabi, kadang-kadang makan bareng sama Nabi. Giliran mau meninggal, mati enggak, hidup enggak. Ya kalau naudzubillah, summa naudzubillah, hampir su'ul khotimah, itu Ulqomah. Sudah bingung keluarga Ulqomah ini mati enggak, hidup enggak, akhirnya diparanin Nabi. Begitu Nabi datang, akhirnya nanya, kata Nabi, wahai keluarga Ulqomah, ini Ulqomah pun masih punya ibu enggak? Kata istrinya, punya ya Rasulullah. Di mana sekarang? Di sana jauh di tangga kampung. Udah paranin. Disusulin Pak ibunya, tahu-tahu udah tua sekali datang. Kemudian nanya Rasul, ya Ummah, hei ibu, ini putra ibu bukan? Lah ya Rasulullah, bukan anak saya. Ibu enggak mau ngaku jadi anak Ulqomah. Ulqomah enggak mau, itu ibunya. Enggak mau ngaku Ulqomah anaknya, padahal itu anaknya. Akhirnya sampai 3 kali kagak mau ngaku itu anaknya, saking sakit hatinya. Akhirnya bagaimana? Wahai para sahabat, ngumpulin kayu bakar. Yuk kita bakar bersama-sama ini Ulqomah, kasihan biar buru-buru mati. Begitu dikumpulin kayu bakar, udah mau dinyalain Pak. Ibu Ulqomah, namanya ibu, kan ada peribahasa Bu, Pak. Sayangnya orang tua terhadap anak tidak ada batasnya, seperti panjangnya jalan. Sayangnya anak terhadap orang tua ada batasnya, seperti panjangnya galak. Itu peribahasa. Melihat putranya mau dibakar, akhirnya kata ibu Ulqomah, ya Rasulullah, saya sekarang akan ikrar bahwa Ulqomah itu anak saya. Kalau boleh saya ngomong begini, atau ibu nggak dari tadi 3 kali ditanya nggak mau ngaku, sekarang mau dibakar baru ngaku. Emang tingkah laku Ulqomah apa yang sampai ibu sakit sampai sekarang? Kata ibu Ulqomah, wahai Rasul, sebenarnya yang nyakitin hati bukan Ulqomah, tetapi istri Ulqomah di waktu itu membentak saya. Ulqomah diam-diam aja. Ya berarti kan Ulqomah potongan takut bini. Halo, jangan ditakutin istri Bang Edin. Kasihanin, sayangin, duit bagi.
Jangan ditaruh baik itu duit. Kalau pelit sama istri bahaya itu. Ada cerita dulu ya. Udah pernah dengar perasaan emang udah ya? Belum. Suami pelit. Itu ngumpetin duitnya di sepatu butut. Kamu itu. Lagi keluar ini anaknya pengen jajan. Nah istrinya kan nggak punya duit. Memang pelit lakinya. Ada sepatu butut. Pas pisan ada yang patu butut, patu kan ada yang suka beli itu tuh. Iya. Dijual sama tukang loak. Itu sepatu. Ada duitnya banyak Pak itu sepatu butut. Untung. Udah. Begitu pulang suami pelit. Nah kemana ini sepatu? Nah dijual tadi buat jajan. Ya Allah duit di situ duit tuh. Hanya pada pelit. Rugi. Tuh sepatu butut duitnya banyak gara-gara pelit tuh. Ini masa keadaan cerita Pak. Nah ulkomah akhirnya. Kata istrinya itu anak saya Rasul. Kalau emang anak ibu ampuni segala dosanya. Akhirnya istrinya minta maaf sama ibunya. Juga ulkomah dimaafin sama ibunya. Akhirnya meninggal dalam husnul khotimah. Itu begitu. Kemudian selanjutnya ini hebatnya ibu. Mungkin udah dengar riwayat tukang daging udah ini ya. Udah ini ya. Udah. Kalau udah mau udah. Tapi yang lain Belum. Tukang daging. Iya. Babi. Oh, Pak Kadir itu seingat Pak Kadir. Tukang saya mah daging. inget Pak Ustadz, yang lain belum Pak Ustadz. Songong. Nabi Musa alaihi salam dapat wahyu. Wahai Musa, nanti kamu masuk surga bareng sama tukang daging. Jadi kitab Durratun Nasihin Pak riwayatnya. Dan Nabi Musa kaget. Nah ini bareng sama Nabi ke surga sama tukang daging. Kalau boleh ngomong makan yang padas sama Ustaz Idin gitu, sama Kiai, ya, Kiai mah tukang daging. Dan Nabi Musa kaget, itu daging yang mana ya Rob? Kamu berangkat ke pasar pagi-pagi, berangkat Nabi Musa ke tempat daging. Lihatin tukang daging datang satu lah, mana belum ada lah sama baik tukang daging yang mana kira-kira? Ada di pertengahan. Begitu daging dikeluarin dari tempatnya digelar mau dijual, dipilih dulu yang paling cakep kagak dijual. Kira-kira kalau kita dagang begitu enggak? Enggak, justru yang cakep itu dijual, mahal harganya. Enggak dijual gitu, dimasukin lagi ke tempatnya. Kata Nabi Musa, wah ini kayaknya. Waktu yang berjalan selesai jualannya, Nabi Musa nyamperin, bahaya Tuhan, kalian kamu dari mana? Dari kampung. Boleh nggak saya ngikut ke rumah? Boleh. Berangkat tuh lagi sama Nabi Musa, pulang. Sampai ke rumah itu daging dimasak sama istrinya. Setelah dimasak, kemudian Nabi Musa masih duduk di bawah. Rumahnya ada 2 tingkat. Kata tukang daging, Tuan, mohon izin dulu saya mau ke atas. Ini Nabi Musa pengen tahu, boleh nggak saya ngikut? Boleh, ngikut ke atas. Nyampe ke atas, tahu-tahu ada nenek-nenek udah nyerengkol deh. Nenek-nenek lagi tidur, kagak dibangunin itu, ditungguin bangun sendiri. Kira-kira kalau ada orang tua kita di rumah, giliran makan tidur, kira-kira dibangunin nggak? Bangunin, kita mah kayak bangunin. Nah, ini lagu apa ini, tiba-tiba makin kayak susah. Dibangunin, kita dibangunin. Enggak, ini mah dihadapin. Akhirnya bangun sendiri, kemudian disuapin. Setelah disuapin, selesai, terus minum. Habis minum,
ini ibunya mengangkat kedua tangan. Ya Rob, anak saya ini, ya Rob, masukin ke surga bareng sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Tuhan, ini setiap habis makan begitu. Iya begitu. Ibunya mendoain biar masuk surga bareng sama Nabi Musa. Maka Nabi Musa dapat wahyu dari Allah, masuk surga tukang daging tadi. Maka du'aul walid liwaladihi ka du'ain Nabi li ummati. Hebatnya itu Pak. Begitulah dalam hal rumah tangga. Kembali lagi yang terakhir, mana kadang-kadang kita taat. Bagaimana kalau kita lebahan lagi taat, lagi benar? Hati-hati, jangan diakui itu kemampuan diri sendiri, tetapi anugerah dari Allah. Sebab kalau kita sudah mengaku diri yang paling hebat, maka timbul ajaib, merasa sombong diri dengan kebaikan. Kalau sudah menyombongkan diri di dalam hadiah kebaikan khususnya al-budiyah, wa ma lahu bil akhirati min nasib, besok di akhirat nggak dapat apa-apa. Yang terakhirnya maksiat. Kita kadang-kadang maksiat. Ngaji Pak Kadir, maksiat jalan. Kan kita kan begitu. Harus bagaimana kita kan maksiat? Buruk kita kembali kepada Allah, bertaubat. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan ampunan dari Allah. Banyak-banyakin adalah istighfar. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah memohon ampun kepada Allah dan memohon surga Allah yang luasnya surga itu adalah luasnya langit dan bumi. Luasnya segitu. Bagaimana apanya? Ardu itu lebar, lebarnya segitu. Bagaimana luasnya? Untuk siapa? Muiddat lil muttaqin, bagi orang yang benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selesai karena ini makomnya makom doa. Kembali lagi, dan mudah-mudahan Ananda Rehan tadi, mudah-mudahan dalam menuntut ilmunya nanti dijawab. Mudah-mudahan Allah berikan putuh terbukaan sehingga diberi kemudahan, kelancaran di dalam hadiah segala-galanya. Juga PRT beserta keluarga mudah-mudahan diberikan kemudahan juga segala-galanya. Diberkat di umil Quran wa sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa ba'da min hamdihi fi ma'idati nikmahu fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karimati bi sultanik. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna fari wa dhulli wa asimna minal bala wa wa'ana min syurri wa syayatin wa nafsil amaratin bisu. Allahumma silana al-intidam bidamil umuri dunyati wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma izna minasyari wal isyan. Allahumma inna bika min jahdil bala wa tarkis syaka wa su'il qada wa syamadatil ma'da ya muhamilal hawli wal ahwal hawil halana ila asanin hal. Allahumma ya kathiran nawal wa ya qawiqul jamil af'al wafiqna liniyatil khairi jamil aqwali wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana ولا تسلم الناس إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وحسن مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد
وعلى سائر الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.